Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam undangan saya untuk pengimbasan aksi nyata modul 31 sebagai salah satu tugas dalam program Guru Penggerak Angkatan 7. Saya akan memaparkan beberapa hal yang sudah saya pelajari. Bukan berarti saya menggurui, tapi saya hanya berbagi apa yang sudah saya pelajari. Ya, untuk kali ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pemimpin di sini bukan hanya sebagai kepala sekolah, tetapi kita sebagai guru juga sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Isi dari modul ini ada 3, yaitu bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada kasus-kasus dilema etika. Kemudian yang kedua adalah perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral, serta paradigma apa saja yang terkandung dalam sebuah kasus dilema etika. Kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip apa saja yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana kita bisa menganalisis efektivitas sebuah proses pengambilan keputusan yang telah diambil dan bagaimana kita menguji keputusan yang sudah diambil. Oke, untuk yang pertama adalah sekolah sebagai institusi moral. Di sini institusi moral sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya-budaya, nilai-nilai dan moralitas dalam diri setiap murid. Jadi perilaku warga sekolah dalam menegakkan penerapan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap penting oleh sekolah adalah teladan bagi murid. Jadi kita sebagai guru di sini dijadikan role model oleh murid-murid kita, jadi kita harus bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan. Dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin pembelajaran akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan, di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Situasi seperti inilah yang disebut dengan sebuah dilema etika. Ya, prinsip-prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama, lepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa, maupun agama seseorang. Ya, sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasar keputusan kita pada 3 unsur, yaitu yang pertama berpihak pada murid. Jadi segala keputusan nanti ujung-ujungnya harus berpihak pada murid. Yang kedua, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap segala konsekuensinya. Ya, sekarang kita akan membedakan apa sih yang disebut dilema etika dan bagaimana yang disebut bujukan moral. Kita lihat pada contoh kasus berikut ini. Keputusan apa yang akan Anda ambil dalam situasi-situasi di bawah ini? Ini contoh kasusnya ya Bapak Ibu. Raihan adalah seorang murid kelas 12 yang sangat berbakat dalam bidang seni. Dia juga sopan dan baik hati. Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya-karya seni yang dibuatnya. Namun, dia kurang memahami dan menguasai pelajaran matematika. Nilai-nilai
untuk pelajaran matematika selalu di bawah KKM. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA dan pengumuman kelulusan SMA, Raihan sudah diterima di universitas pilihannya di jurusan seni dengan program beasiswa. Pada hari ujian akhir sekolah pelajaran matematika, Pak Didi adalah guru pengawas ujiannya. Pak Didi memergoki Raihan menyontek pada saat ujian akhir sekolah. Raihan pun sudah mengakuinya ketika ditanya oleh Pak Didi. Setelah ujian selesai, Pak Didi menghadap kepala sekolah, Ibu Dian. Ibu Dian paham bila sekolah menindaklanjuti kasus ini sesuai peraturan, Raihan bisa kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan beasiswa di universitas impiannya tersebut. Atau bila ia berbelas kasihan pada Raihan dan menyimpan kejadian itu rapat-rapat, berarti Budian tidak mengikuti peraturan sekolah. Mungkin Pak Didi akan mempertanyakan prinsip keadilan yang selama ini mereka junjung di sekolah. Itu adalah kasus pertama. Kemudian kasus yang kedua. Pak Dani adalah seorang kepala sekolah yang baru diangkat di SMA Bakti Nusantara. Tahun ajaran ini, sekolah tersebut menerima dana tanggung jawab sosial dari perusahaan atau CSS dari sebuah perusahaan minyak yang peduli pada pendidikannya. Dana tersebut diberikan kepada sekolah untuk membiayai pelatihan guru dalam bidang literasi digital. Setelah acara pelatihan guru selesai, Ibu Rini, bendahara kegiatan, mengatakan pada Pak Doni bahwa guru-guru bertanya apakah akan ada acara makan-makan. Bu Rini juga mengatakan masih ada dana sisa dana CRS tersebut. Dan biasanya setiap selesai kegiatan pelatihan, sisa dana digunakan untuk makan-makan para guru di restoran dekat sekolah. Ibu Rini pun sebagai bendahara panitia sudah terbiasa membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut atas pengetahuan kepala sekolah sebelumnya. Bila Anda menjadi Pak Doni, keputusan apa yang akan Anda ambil? Ya, untuk penyelesaian kasus yang pertama, mohon maaf Bu Ita, kita tanya jawab ya biar kita diskusi kita ini hidup. Ya, untuk kasus situasi pertama menurut Bu Ita itu dilema etika atau bujukan moral Bu Ita? Kalau enggak teman-teman yang lain juga boleh menjawab, silakan. Oh ya, lewat chat saja ya, baik. Ya, ya, baik. Ya betul. Yang pertama adalah etika moral, dilema etika kok etika moral, dilema etika. Yang saya ulangi ya, yang pertama adalah dilema etika karena kedua pilihannya benar. Bila Anda berada dalam posisi Budian, Anda dapat mengikuti prinsip keadilan dengan memberikan raihan konsekuensi sesuai aturan sekolah dengan risiko mendapatkan pembatalan beasiswa di universitas yang diimpikannya. Namun, jika ada pengecualian bagi Raihan yaitu belas kasihan. Jadi yang diambil Bu Dian adalah tetap dengan rasa kasihan ya. Jadi sama-sama benar. Kalau memang sesuai dengan peraturan, Raihan kena skorsing, dibatalkan beasiswanya. Itu adalah benar kalau untuk penerapan disiplin. Tapi di satu sisi lain, jika Budian memaafkan, itu pun juga benar karena dengan pertimbangan rasa kasihan atau kebaikan hati. Jadi ini adalah suatu dilema etika. Jadi kita dalam memutuskan suatu dilema etika, jadi memang kita harus benar-benar mempertimbangkan dari segala hal. Untuk kasus yang kedua, oke, Bu Leli menjawab situasi kedua adalah bujukan moral. Ya, betul, betul, bujukan moral. Kalau untuk bujukan moral akan lebih mudah, yaitu karena hanya benar dan salah. Jadi kita sudah istilahnya kita tinggal menentukan, sudah ketahuan ya benar dan salahnya, lebih mudah dalam memutuskan. Sudah. Kemudian
Dalam pengambilan keputusan ada 4 paradigma yang bisa kita pakai dalam memutuskan dilema etika. Ya, yang pertama adalah individu lawan kelompok. Di sini individu lawan kelompok yang dimaksud adalah jika keputusan itu yang diambil bisa saja menguntungkan salah satu tapi akan merugikan atau menjadi iri atau bahan pertimbangan buat kelompok yang lain ya. Jadi dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu lawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu itu juga menjadi bagiannya. Seperti yang tadi untuk kasus yang pertama untuk Budian, ya. Jadi kalau Budian mengambil keputusan khusus buat Raihan, berarti keputusan itu hanya khusus, tidak berlaku untuk semuanya. Jadi itu adalah salah satu bentuk pertimbangannya. Kemudian yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Tadi juga terjadi pada kasus pertama, ketika lawan keadilan lawan rasa kasihan. Jadi ketika untuk adil, mungkin yang diambil Budian adalah keputusannya disamaratakan untuk semua murid, yaitu akan mendapat teguran semuanya, termasuk Raihan, karena tidak boleh mencontek. Namun, di sini Budian ngambil rasa kasihan, yaitu dengan memprioritaskan Raihan, karena adanya pertimbangan rasa kasihan, maka diambillah yang kedua, yaitu pilihan yang kedua, untuk tidak membuat keputusan dengan skorsing bagi Raihan. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Di sini dimisalkan begini, kita seperti kita tahu ya dalam bergaul kita sesama guru kadang-kadang mungkin saya banyak melakukan kesalahan. Namun di satu sisi sebagai teman mungkin Bapak Ibu guru juga tidak akan melaporkan saya kepada Ibu Kepala Sekolah karena berdasarkan kesetiaan itulah, jadi istilahnya kayak nutup-nutupin lah secara tidak langsung. Jadi kadang-kadang inilah yang jadi dilema etika. Jadi di satu sisi pengen jujur, tapi di satu sisi juga kasihan sama teman tersebut, bertanggung jawab kepada teman tersebut, merasa setia lah sama teman tersebut, karena kalau dilaporkan jadi pasti teman saya misalkan jadi kena teguran dari Ibu Kepala Sekolah kalau saya melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi sebagai seorang guru tentunya kita harus benar-benar bisa mempertimbangkan ketika kita akan mengambil keputusan apakah dalam kebenaran lawan kesetiaan, karena kadang-kadang di sini beda-beda tipis antara kebenaran dan kesetiaan tersebut. Kadang-kadang kita malah terlalu banyak melindungilah hal-hal yang sebenarnya harus dilaporkan. Itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Seringkali ketika kita memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini, tapi belum tentu bisa untuk masa yang akan datang. Jadi memang ini untuk jangka pendek dan lawan jangka panjang ini memang harus belum tentulah pengambilan sekarang bisa diterapkan di masa yang akan datang. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian prinsip dalam pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip yang diambil, yaitu yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Ya, jadi ketika kita mengambil keputusan, prinsip-prinsip itulah yang menjadi dasar kita dalam pengambilan keputusan. Kita pengambilan keputusan memutuskan, misalkan suatu anak dia sering bolos, apa yang akan kita ambil keputusannya? Kita harus berpikir pada 3 prinsip tersebut. Kalau untuk hasil akhir, mungkin anak itu tidak akan langsung naik kelas ya Bapak Ibu. Tapi dan juga ketika berbasis peraturan, karena sudah melanggar peraturan, namun kita tetap bisa membuat keputusan yang berbasis rasa peduli, rasa kasihan. Nanti jadi ketika kita mengambil suatu keputusan, juga kita harus berpikir untuk berbasis rasa peduli.
Kemudian bagaimana sih langkah-langkah dalam pengambilan keputusan? Untuk langkah dalam pengambilan keputusan agar keputusan itu keputusan yang kita ambil itu bagus dan bisa dipertanggungjawabkan, kita mempunyai langkah-langkah, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Seperti tadi, apakah itu dilema etika atau nilai-nilainya tentang bujukan moral. Kalau bujukan moral bisa langsung kita putuskan karena itu benar lawan salah. Namun ketika kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, inilah yang harus kita uji. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Jadi ketika ada suatu permasalahan dilema etika yang harus kita putuskan, siapa nih yang terlibat? Bukan hanya orang tersebut dan kita sebagai pengambil keputusan, tetapi kita cari informasi-informasi dari sekelilingnya. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Ya, ketika permasalahan terjadi, fakta-fakta apa yang terjadi, kita catat, kita ambil datanya. Kemudian yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Di sini pengujian benar atau salah ada beberapa macam, yaitu ada uji legal yang berkaitan dengan hukum. Jadi uji legal ini melanggar hukum atau tidak. Kemudian yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Kita sebagai guru, kita uji profesional kita, apakah sesuai dengan profesi kita atau tidak kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, uji intuisi. Sesuai dengan perasaan kita, intuisi kita. Menurut kita benar enggak ya ini permasalahan. Kemudian yang ketiga, uji publikasi. Nah, uji publikasi ini berkenaan dengan publikasi ke forum. Jadi ketika kita mengambil keputusan, apakah keputusan itu akan menjadikan hal yang viral, yang memalukan diri kita, atau keputusan itu adalah keputusan yang biasa saja. Kalau kita pikir biasa saja, berarti bukan dilema etika, berarti ya itu memang harus diputuskan seperti itu. Tetapi ketika kita masih berpikir keputusan itu nanti viral enggak ya? Bagaimana efek-efeknya? Itulah yang harus kita pikirkan. Kemudian ada uji panutan atau idola. Jadi ketika kita memutuskan suatu hal, kita punya idola kita atau panutan kita. Seandainya orang panutan kita itu menghadapi masalah seperti kita ini, apa sih yang akan diambil oleh panutan kita itu? Nah, itu bisa jadikan acuan buat kita untuk dalam mengambil keputusan. Jadi, uji intuisi ada 3 hal, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang harus benar-benar kita pertimbangkan, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan yang tidak bertanya tentang konsekuensi, tapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Kemudian uji publikasi berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir yang mementingkan hasil akhir. Kemudian yang ketiga adalah uji panutan atau idola, di mana berhubungan dengan bila kita melatihkan pada posisi kita kepada orang lain. Ya, sepertinya itu saja pembahasan hari ini. Saya berbagi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah datang untuk bergabung dengan saya. Terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan program calon guru penggerak ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berlibur. Terima kasih Bu Ayu sudah hadir di ruangan ini. Sama-sama Bu Ari. Sukses selalu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.